Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Valentina dengan NIM 230401070208 dari kelas IF 402 Prodi PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal UAS yang telah dibagikan dalam kelas komunikasi data. Soal yang pertama, jelaskan cara kerja pengiriman paket data antar komputer di physical layer. Jadi, physical layer adalah lapisan pertama dalam model OSI yang berfungsi sebagai jalur fisik untuk mentransmisikan data antar perangkat. Saat dua komputer saling berkomunikasi, data yang dikirim dari komputer pengirim akan melewati beberapa lapisan OSI, dan pada akhirnya sampailah di physical layer. Di lapisan ini, data yang awalnya berupa informasi digital atau bit-bit 0 dan 1 akan diubah menjadi sinyal fisik, seperti sinyal listrik jika menggunakan kabel tembaga, sinyal cahaya jika menggunakan kabel fiber optik, atau gelombang radio jika menggunakan jaringan nirkabel. Sinyal inilah yang dikirim melalui media fisik menuju komputer penerima. Physical layer memastikan bahwa sinyal-sinyal tersebut dapat ditransmisikan secara stabil dan tepat waktu, serta bisa diterima kembali oleh komputer tujuan. Setelah sinyal diterima, komputer penerima akan mengubah sinyal tersebut kembali menjadi bit digital agar bisa diproses oleh lapisan OSI di atasnya. Jadi, secara sederhananya, physical layer bertugas mengantar bit data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media fisik yang tersedia. Soal kedua, jelaskan cara mendeteksi error data dalam transmisi data dan algoritma apakah yang digunakan untuk mendeteksi. Jelaskan cara kerja algoritma tersebut. Jadi, untuk mendeteksi error dalam transmisi data, sistem jaringan menggunakan teknik yang disebut error detection. Teknik ini memungkinkan penerima mengetahui apakah data yang diterima rusak atau berubah selama proses pengiriman. Salah satu algoritma yang paling sering digunakan untuk mendeteksi error adalah Cyclic Redundancy Check atau CRC. Cara kerja CRC sendiri yaitu, sebelum data dikirim, pengirim akan menjalankan data tersebut melalui suatu proses matematika menggunakan pembagi biner khusus yang disebut polynomial generator. Hasil dari pembagian ini adalah sisa pembagian atau reminder yang disebut sebagai CRC kode atau checksum. Sisa ini kemudian ditambahkan ke akhir data dan dikirim bersama data ke penerima. Setelah data dan CRC kode diterima, penerima melakukan proses pembagian yang sama menggunakan polinomial generator yang sama. Jika sisa pembagian yang dihasilkan adalah 0, maka data dianggap tidak terjadi kesalahan. Tapi jika hasilnya bukan 0, maka berarti ada bit yang berubah selama transmisi dan terjadi error. Contoh sederhananya, anggaplah data adalah 110101 dan generator adalah 1011. Data akan dibagi secara biner dengan generator tersebut dan sisanya, misalnya 011, akan dikirim bersama data. Penerima melakukan pembagian yang sama, dan jika hasilnya tidak 0, maka sistem tahu ada kesalahan. CRC banyak digunakan karena mampu mendeteksi berbagai jenis error termasuk 1 bit error, burst error, dan kesalahan-kesalahan lainnya yang umum terjadi dalam transmisi data. Soal yang ketiga, jelaskan fungsi paket switching dalam jaringan komputer. Berikan salah satu contoh hardware yang berperan dalam fungsi tersebut. Jadi paket switching adalah metode dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk paket-paket kecil yang terpisah. Fungsi utamanya adalah memecah data besar menjadi paket-paket kecil, lalu mengirimkannya melalui rute yang paling efisien di jaringan. Setiap paket bisa melewati jalur yang berbeda-beda dan akan disusun kembali menjadi data utuh saat sampai di tujuan. Dengan cara ini, jaringan menjadi lebih efisien, cepat,
dan tepat tetap bisa digunakan banyak pengguna secara bersamaan. Salah satu contoh hardware yang berperan penting dalam proses paket switching adalah router. Router berfungsi untuk menentukan jalur terbaik bagi setiap paket data berdasarkan alamat tujuan yang ada di dalam paket tersebut. Jadi, router membantu mengarahkan paket-paket tersebut agar bisa sampai ke alamat akhir dengan cepat dan tepat, meskipun harus melewati banyak perangkat jaringan lainnya. Soal yang keempat, jelaskan proses dari routing dalam jaringan komputer dan berikan contoh metode routing. Routing adalah proses dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik yang harus dilalui oleh paket data dari pengirim ke penerima. Proses ini dilakukan oleh perangkat yang disebut router. Saat sebuah paket data datang ke router, router akan memeriksa alamat tujuan dari paket tersebut, lalu melihat tabel routing untuk memutuskan kemana paket harus diteruskan selanjutnya. Tujuan dari routing adalah agar data sampai ke alamat tujuan dengan cepat, efisien, dan melalui jalur yang paling optimal. Routing bisa dilakukan secara statis, jalur ditentukan secara manual oleh admin jaringan dan tidak berubah-ubah. Atau dinamis, jalur bisa berubah secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan seperti kemacetan atau kegagalan jalur. Salah satu contoh metode routing yang sering digunakan adalah Routing Information Protocol atau RIP. RIP adalah metode routing dinamis yang menggunakan jumlah hop atau lompatan antar router sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaik. Semakin sedikit hop, semakin baik jalurnya. Namun, RIP hanya cocok untuk jaringan kecil karena memiliki batas maksimum 15 hop. Untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks, biasanya digunakan protokol lain seperti OSPF atau BGP. Soal nomor 5, jelaskan proses terjadinya congestion data dalam jaringan komputer dan bagaimana cara mengatasi dan mengantisipasinya. Jadi, congestion data atau kemacetan data dalam jaringan komputer terjadi ketika terlalu banyak data dikirim dalam waktu yang bersamaan, sehingga melebihi kapasitas jalur atau perangkat jaringan seperti router atau switch. Akibatnya, data mengalami penundaan atau delay, kehilangan paket atau paket loss, atau bahkan jaringan menjadi lambat. Congestion biasanya terjadi di titik-titik jaringan yang memiliki lalu lintas tinggi atau saat terlalu banyak pengguna menggunakan bandwidth secara bersamaan. Untuk mengatasi dan mengantisipasi congestion, ada beberapa cara yang biasa digunakan. Yang pertama, Quality of Service atau QoS. Teknik ini mengatur prioritas lalu lintas data. Misalnya, data penting seperti video conference diberi prioritas lebih tinggi dibandingkan file download. Yang kedua, traffic shaping, yaitu mengatur kecepatan pengiriman data agar tidak melebihi kapasitas jaringan. Yang ketiga, menambah bandwidth. Jika kemacetan sering terjadi, menambah kapasitas jaringan, misalnya upgrade koneksi internet atau perangkat jaringan, bisa jadi solusi yang efektif. Yang keempat, routing dinamis. Menggunakan protokol routing yang bisa memilih jalur alternatif saat jalur utama sedang padat. Dan yang terakhir, buffering dan antrian. Routing dan switch bisa menyimpan sementara data dalam buffer agar tidak langsung dibuang saat jaringan padat. Dengan manajemen lalu lintas yang baik dan penggunaan perangkat yang sesuai kapasitas, congestion dapat diminimalkan sehingga jaringan tetap berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.